Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Ramdhani. Saya Rian Alianto. Oke, kali ini kami akan mengerjakan tugas proyek Bahasa Indonesia mengenai podcast atau obrolan-obrolan lah tentang isu-isu yang terjadi. Dan kami memutuskan untuk membahas tentang TKA. Oke, pertama saya akan membahas sedikit tentang TKA. Jadi TKA itu apa sih? Jadi TKA itu adalah program baru pemerintah yang diluncurkan tahun ini, resmi nih. Tahun ini benar-benar kayak pertama kali, kayak bisa dibilang percobaan ya? Iya, percobaan pertama kali lah. Jadi, kapan sih TKA itu diluncurkan? Jadi, menurut data dari Kemendikdasmen itu pada tanggal 14 Juli 2025, ketua dari Kemendikdasmen yaitu Profesor Abdul Mukti, dia melakukan webinar atau seminar gitu secara online mengenai program-programnya. Jadi dia meluncurkan tuh programnya, salah satunya yaitu adalah TKA, tes kemampuan akademik siswa. Iya. Jadi kalau yang saya tahu tujuannya itu untuk validator nilai. Kalau menurut Serian gimana nih? Kalau menurut saya TKA itu sebagai apa ya? Membackup nilai siswa gitu. Iya. Membackup membackup nilai siswa yang mungkin di rapotnya ya, mungkin kurang. Seperti itu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, mungkin dia bisa fokus ke TKA-nya agar nilainya bagus. Tapi si Rian tahu gak nih, kalau misalnya ada berita kalau misalnya TKA ini ternyata nilainya pada jeblok nih, gimana menurut itu? Kalau menurut saya banyak sih yang bilang itu. Iya. Banyak yang nilainya kurang karena kurang persiapan. Kurang persiapan, betul. Ya terlalu mendadak lah menurut saya. Iya sih, terlalu mendadak ya. Terlalu mendadak benar. Karena kalau menurut data dari Kemendikdasmen ini TKA itu diujikan itu tanggal 1 sampai 9 November ya, awal bulan November 2025. Jadi meluncurkan pada bulan Juli dan melakukan pada bulan November. Itu terlalu cepat gak sih? Cepat, ya. Terus pengumumannya itu bulan Januari, tanggal pertengahan Januari lah itu pengumumannya. Jadi itu terlalu cepat sekali, makanya kurangnya persiapan sehingga dari berita-berita tersebut mengumumkan ternyata nilai-nilai TKA itu ternyata banyak yang jeblok. Iya, betul. Terus kalau yang saya baca sendiri ternyata ada sidang DPR nih dari Komisi 10 DPR. Dia bilang nih ternyata TKA itu ternyata nggak harus jadi validator SNBP. Sebenarnya kalau menurut Sirian sendiri itu emang harus jadi validator nilai rapot atau enggak sih TKA itu? Kalau menurut saya sih ya akurat ya. Sangat setuju. Karena setuju buat menentukan nilai, tapi mungkin waktunya saja yang kecepatan. Jadi dadakan sangat dadakan banget. Jadi banyak siswa yang kurang persiapan, kayak belajarnya kurang gitu. Dan seperti itu. Oh, jadi menurut Sirian sendiri setuju ya, tapi kurang setuju di waktunya dadakan. Tapi kalau dari saya sendiri sih emang setuju sih, karena seperti yang kita tahu nih ya, kalau misalnya nilai-nilai rapot tuh banyak yang dinaik-naikin, ya kan, dari beberapa sekolah kan, dinaik-naikin gitu kan. Ada yang nilai rata-ratanya 98, kan padahal itu hal yang mustahil lah ya. Mana ada nilai MTK di rapot 100, kan nggak mungkin banget kan. Jadi itu enggak lah, tapi saya setuju sih dengan pernyataan Sirian. Sirian sini mau nanya gak? Saya mau memberikan pertanyaan untuk Sir Gilang. Oke, boleh. Menurut Sir Gilang, TKA menentukan kelulusan siswa atau tidak? Oke. Menentukan apa enggak ya? Kalau menurut saya sih enggak sih. Kalau menentukan itu balik lagi dari nilai rapot dan ujian sekolah sih. Ujian dari masing-masing sekolah. Iya sih, betul. Iya, kalau misalnya mungkin Sirian ini ya menyamakan TKA dengan UN ya? Iya, betul. Kalau UN kan pada dulu tuh dia emang benar menentukan ini kan, nilai kelulusan kan. Kalau misalnya TKA ini sebenarnya enggak sih, kayak cuman validator nilai rapot. Nah, kalau menentukan kelulusan itu ya itu nilai rapotnya itu. Rapot asli. Ya, jadi
kan banyak kasus yang nilai rapotnya digede-gedein kan. Iya. Itu nilai TK itu benar-benar sebagai validasi ya untuk nilai rapotnya ini. Oke, kita istirahat dulu, mungkin ada yang ingin datang nih teman-teman. Oke, ini dia ada Mas Yanto. Terima kasih Mas Yanto. Oke. Terima kasih Mas Yanto. Oke. Terima kasih Mas Yanto. Oke. Terima kasih Mas Yanto. Kita lagi ngobrol ya. Semangat nih, kita lagi ngobrol ya. Iya. Mas Yanto datang nih ngasih makanan dan minuman. Makin asik nih ngobrolnya. Asik. Oke. Lanjutlah. Nah, Sergilang kan sudah melaksanakan TKA kan. Jadi pengalaman Sergilang melaksanakan TKA ini apa saja? Oke. Bisa Pengalaman ya. diceritakan? Dari awal-awal dulu ya, Dari awal-awal gitu. persiapan dari saya mengetahui tentang TKA ini ya. Pertama-tama saya tahu dulu dari internet kalau misalnya wah ada program baru nih TKA nih. Oke, saya baca-baca. Ternyata itu intinya buat validator nilai rapot untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, karena saya mau kuliah, jadi itu menurut saya sangat penting dong. Terus akhirnya saya cari-cari apa yang perlu saya siapkan dalam materinya. Akhirnya saya baca-baca lagi tuh. Ternyata yang saya baca ada 2 mata pelajaran wajib. Tiga mata pelajaran wajib, yaitu ada matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan 2 mata pelajaran pilihan ya. Oke, saya sudah mengetahui itu. Saya lanjut lagi mencari informasi kalau misalnya apa aja sih materi yang bakal diujikan dari masing-masing pelajaran ini. Kayak misal matematika, kira-kira apa aja nih yang dipelajarin. Ternyata kalau menurut saya dari semua mata pelajaran ini, saya kan ada 2 mata pelajaran pilihan kan. Saya milihnya ekonomi dan sosiologi. Nah, dari 5 mata pelajaran ini, menurut saya yang paling sulit dipelajari itu matematikanya sih. Karena benar-benar try hard, benar-benar kayak gimana ya, pusing gitu loh. Kayak tiba-tiba banget kan Sirian juga kan merasakan kayak tiba-tiba banget meluncurkan program ini loh. Kayak kenapa enggak dari awal Januari kan bisa kan masih tahu. Akhirnya saya belajar mandiri, saya belajar dari YouTube karena pada saat itu saya ingin les, cuman ada beberapa kendala. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dari YouTube saja, dari beberapa sumber yang ada di internet. Akhirnya saya mencari, saya belajar, dan ternyata ada beberapa guru juga yang open gitu dia untuk waktu tambahan di jam-jam luar sekolah. Akhirnya saya mengikuti pelajarannya, saya belajar lagi, dan akhirnya pas ujiannya itu tanggal 5 November. Kebetulan saya di gelombang terakhir, dan pas mata pelajaran MTK tuh emang benar-benar susah sih, karena itu benar-benar mengasah logika banget. Jadi bukan hanya hitung-hitungan doang yang kayak rumus kan. Kalau misal kita di kelas kan rumus doang kan, kayak benar-benar berpacu pada rumus, bertuju pada rumus. Tapi ternyata kalau TK ini tuh dia benar-benar nggak rumus, jadi benar harus logika dulu, kita harus bedah dulu soalnya. Terus juga soalnya itu kayak banyak yang studi kasus, banyak yang benar-benar dari kehidupan sehari-hari. Misal kayak ini ada pagar, terus kita harus menghitung berapa dari panjang pagar ini. Terus kan pagar kan bentuknya kan banyak yang persegi gini kan. Nah, itu kita harus menghitung juga. Kayak gitu sih, banyak kan logika. Tapi kalau misalnya itu bagus sih. Tapi ternyata ada pengumuman kalau misalnya nilai matematika itu jeblok semua, dan itu saya benar-benar kayak gimana ya, benar-benar kayak wah gila, emang patut sih, karena MTK ini benar-benar soalnya susah ya. Persiapannya sedikit, kayak jelas-jelas dong siswa-siswanya kurang matang dong untuk mengerjakannya. Jadi kayak kayak wajar aja sih. Terus juga ada kata-kata kalau misalnya ada satu siswa yang kurang pintar, ternyata itu salah dari sekolahnya. Tapi kalau misalnya seluruh siswa yang kurang pintar atau yang banyak nilainya jelek, ternyata itu salah dari sistemnya. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih bagus peraturannya. Tapi
waktunya aja sih yang kurang, kayak di eksekusinya aja kurang kayak gitu. Iya. Nah, kan saya udah share kan pengalaman saya. Kalau misalnya kalian sendiri gimana sih pengalamannya? Apakah ada persiapan atau gimana reaksinya pas mengetahui TKA ini diluncurkan? Apakah kaget seperti saya atau kayak gimana? Boleh di-share? Kalau menurut saya TKA ini sangat amat cepat waktunya. Cepat ya? Iya. Ya, Seperti cepat yang saya bilang sekali. ya. Iya. Apalagi saat mengerjakan MTK itu waktunya sangat berapa jam ya? 59 menit doang Iya. untuk mengerjakan MTK, dan itu semua kita menghitung dengan rumus-rumus tuh kurang ya waktunya. Iya. Untuk satu soal 2 menit itu sangat kurang. Iya juga sih. Kalau menurut saya. Sulit. Jadi ya begitulah, banyak yang nilai yang kurang, jeblok gitu. Dan apa ya? Buat belajar juga sangat mepet sekali waktunya. Tapi kalau pas mengetahui ada TK ini reaksinya gimana? Ya Kaget kah atau sangat kaget sih, karena kaget karena Tiba-tiba ya? tiba-tiba buat uji coba juga. iya uji coba ya? Ya betul. Ya betul juga sih uji coba. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Saran dan evaluasi menurut Sergilang ini gimana? Oke, saran dan evaluasi dari program ini ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya saran dan evaluasi bagus sih. Tapi kan kita juga jadi bahan uji coba ya. Betul. Wajar aja sih. Tapi kita emang harus mengeluarkan ini. Jadi menurut saya sendiri tuh saran dan evaluasinya dibagusin sistemnya, karena sering tau gak banyak kecurangan-kecurangan Ya, betul, kan? betul, ya. Itu kan banyak kecurangan-kecurangan, ternyata ada yang live TikTok, betul, ada yang nyebar-nyebarkan betul, soalnya ya, kan? dijual. Iya, gitu. jadi nah itu harus dibenarkan bagaimana caranya pemerintah ini, Kemendagri ini mengurangi atau jangan mengurangi sih, menghilangkan kecurangan-kecurangan tersebut, karena kan ada beberapa siswa yang benar-benar emang serius Serius kan? banget, Serius, iya, dia gitu. emang gak ada niat kecurangan. Jadi itu evaluasi dari saya, dikurangi lah kecurangan-kecurangan. Dan untuk saran kedepannya sih mungkin Kemendagri itu harus dikasih keringanan untuk siswa-siswanya, atau dikasih kebijakan-kebijakan yang bagus untuk siswa-siswanya, seperti belajar tambahan gratis untuk siswa-siswanya agar dia bisa paham materi-materinya, atau akses materinya yang lebih mudah, atau kayak penalaran-penalarannya itu lebih mudah agar bisa dipahami gitu. Dan waktunya juga kayaknya harus ditambahkan Ya, dong ya. betul. Karena kemarin tuh cuma satu Cuma soal satu, dulu ya. iya, soal 2 menit doang. Kalau kan itu kurang banget kan. Ya, jadi itu aja sih dari saya, mah cukup. Masalah dari Surian ada gak sih yang disampaikan? Saran dan evaluasi? Saran dari saya ya hanya waktu dan waktu aja. Waktu aja sih. Ya, harus Oke. Betul sih, mau waktu juga emang waktunya sangat bikin kita memberikan tekanan banget Ya, ya. betul. Jadi kita kayak ngerjain tapi keburu-buru. iya, berburu-buru berpacu dengan waktu, jadi buru-buru kayak nggak fokus. Nggak fokus, Jadi ya. ujung-ujungnya kayak asal juga. Asal. Itu enggak banget sih. Iya, betul. Jadi oke, cukup ya. Cukup. Oke, cukup sih Cukup. dari kita berdua membahas TK ini. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.